Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 14 akan berpresentasi tentang optimasi rute pengangkutan kapal LCO2 berdasarkan kondisi laut dan cuaca. Ini ada daftar isinya. Eh, kita dari kelompok 14, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Fazabian Ali Haryadi. Saya Aleazara Salsabila. Perkenalkan nama saya Irwan Rizky Alamsyah. Eh, Latar belakangnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi CO2 tertinggi di Asia Tenggara akibat aktivitas industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Sebagai bagian dari komitmen global untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia mulai mengembangkan proyek Carbon Capture, Utilization and Storage atau CCUS. Pada proyek ini, CO2 hasil tangkapan dari industri akan diubah menjadi liquid CO2 atau LCO2. Lalu diangkut menggunakan kapal khusus LCO2 carrier menuju lokasi penyimpanan bawah laut atau sequestration site. Rute utama yang direncanakan yaitu Pelabuhan Tanjung Priok ke Laut Natuna dengan jarak kurang lebih 1.500 km. Transportasi ini menuntut efisiensi energi tinggi, keamanan operasional, dan kepatuhan terhadap regulasi internasional IMO terkait pengangkutan gas cair bertekanan. Selanjutnya, pendahuluannya, kapal LCO2 carrier berperan dalam sistem carbon capture, utilization, dan storage atau CCUS untuk mengangkut karbon dioksida cair menuju lokasi penyimpanan bawah laut. Dalam transisi energi, kapal ini menjadi bagian dari upaya dekarbonisasi maritim dan pengurangan emisi global. Penelitian ini membahas optimasi rute pelayaran berbasis kondisi laut dan cuaca real time, guna guna meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menekan emisi. Penerapan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan sistem hibrida baterai listrik mendukung terciptanya kapal LCO2 carrier dan yang efisien dan berkelanjutan di masa depan. Menentukan rute optimum kapal LCO2 dengan mempertimbangkan data cuaca dan kondisi laut real time. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh tanpa mengorbankan keselamatan. Dan yang ketiga mengurangi emisi CO2 operasional kapal dengan penerapan eco-speed routing. Lokasi rutenya itu dari Tanjung Priok ke Laut Natuna. Ini merupakan perkiraan cuaca pelabuhan Tanjung Priok dari data BMKG. Ada tabel suhu dan kelembapan, kecepatan angin, tinggi gelombang, arus laut, dan juga pasang surut. Yang ini perkiraan cuaca perairan dari Kepulauan Natuna. Dari data BMKG juga ada suhu dan kelembapan, kecepatan angin, tinggi gelombang, dan arus laut. Tinjauan pustaka. Kapal LCO2 carrier merupakan moda transportasi penting dalam sistem carbon capture, utilization, dan storage yang berfungsi mengangkut karbon dioksida cair dari sumber emisi ke lokasi penyimpanan bawah laut. Penelitian mengenai kapal jenis ini terus berkembang, terutama dalam konteks efisiensi energi, rute pelayaran, dan pengurangan emisi. Menurut Yun, Lee, dan Park tahun 2023, optimasi rute berbasis cuaca dan kondisi laut mampu menghemat konsumsi bahan bakar hingga 8-15% dengan tetap menjaga keselamatan pelayaran.
Gulet juga menjelaskan bahwa keberhasilan transportasi CO2 laut bergantung pada desain kapal, keandalan sistem pendingin, dan strategi operasional. Selain itu, penerapan energi terbarukan seperti panel surya serta sistem hibrida baterai dan listrik semakin banyak diusulkan untuk kapal beremisi rendah, mendukung target IMO tahun 2050 tentang penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor maritim. Keuntungan penggunaan energi terbarukan dalam industri maritim. Penerapan teknologi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan sistem hibridra baterai listrik pada sektor maritim berperan penting dalam menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta mengurangi emisi gas karbon. Kapal LCO2 Carrier, inovasi ini menjadi komponen utama dalam mendukung agenda dekarbonisasi transportasi laut secara global. Di sisi lain, optimasi rute pelayaran yang memanfaatkan data cuaca, arus laut, dan kondisi perairan secara real-time membantu menentukan jalur paling efisien dan aman. Melalui penerapan konsep eco-speed routing, kapal dapat menurunkan konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi, dan mempercepat waktu tempuh tanpa mengorbankan keselamatan pelayaran. Tantangan dan hambatan dalam penerapan energi terbarukan dalam industri maritim. Penerapan energi terbarukan di sektor maritim menghadapi tantangan teknis, ekonomi, dan operasional. Hambatan utama meliputi keterbatasan ruang kapal, beban tambahan seperti sistem panel surya dan baterai besar, serta biaya investasi awal yang tinggi dan kebutuhan perawatan khusus. Secara teknis, fluktuasi energi akibat perubahan cuaca dan kecepatan angin membuat sistem kurang stabil, sehingga perlu dukungan sistem hybrid berbahan bakar konvensional agar operasi tetap handal. Selain itu, infrastruktur pelabuhan untuk energi hijau masih terbatas dan regulasi internasional belum sepenuhnya mendukung penerapan luas. Dalam optimasi rute pelayaran, kendala utama adalah akurasi data cuaca dan arus laut real-time. Kesalahan prediksi dapat meningkatkan konsumsi bahan bakar dan menurunkan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan Decision Support System atau DSS berbasis AI untuk menyesuaikan rute secara dinamis demi efisiensi bahan bakar dan pengurangan emisi CO2 berkelanjutan. Dasar teori sistem CCUS dalam kapal LCO2. Sistem Carbon Capture, Utilization, dan Storage berfungsi menangkap dan menyimpan karbon dioksida dari sumber industri guna mendukung target net zero emission global. Dalam sistem ini, kapal CO2 carrier berperan mengangkut CO2 cair dari terminal emisi ke lokasi penyimpanan bawah laut. Kapal dilengkapi tangki bertekanan dan bersuhu rendah sekitar minus 50 derajat Celcius dan bertekanan 7 bar, serta sistem pendingin berstandar keselamatan tinggi agar transportasi berlangsung efisien dan aman. Efisiensi bahan bakar menjadi aspek penting melalui desain lambung aerodinamis, propulsi hibrida, dan optimasi rute pelayaran berbasis data cuaca serta arus laut real-time. Pendekatan eco-routing memungkinkan penghematan bahan bakar dan penurunan emisi dengan bantuan sensor dan sistem navigasi berbasis AI. Kombinasi teknologi CCUS, desain kapal efisien, dan optimasi rute menjadikan transportasi CO2 lebih hijau dan mendukung dekarbonisasi maritim. Teknologi untuk optimasi rute pelayaran kapal LCO2. Yang pertama itu ada Weather dan Ocean Routing System. Ini merupakan teknologi utama yang mengoptimasi rute dengan mempertimbangkan angin, gelombang, arus, resiko sluicing dan kapal mengalami motion berlebih, dan menghindari cuaca ekstrim untuk menjaga stabilitas muatan LCO2. Yang kedua itu ada Ship Performance Modeling, model kinerja kapal yang memperhitungkan ciri khas LCO2 carrier, yaitu ada bobot dan distribusi muatan kairogenik, drag dan hull resistant akibat trim and draft, dan juga kondisi propeller dan efisiensi mesin. Yang ketiga ada sensor dan monitoring. Instrumentasi kapal untuk data real time seperti fuel flow meter atau shaft power meter, dan ada motion sensor untuk membaca roll dan pitch, penting untuk kendali sluicing.
Ada juga draft dan trim sensor, dan yang terakhir ada tank pressure and temperature. Yang kedua ada ECDIS integration dan ENC Smart Chart. ECDIS dengan overlay cuaca dan arus real time, restricted waters, kapal besar muatan berbahaya, dan batimetri dan rute aman sesuai SOLAS. Satellite communication dan edge processing. Inmarsat atau VSAT untuk update cuaca berubah cepat di laut lepas, edge kubunting di kapal untuk perhitungan rute bila sinyal lemah. Yang terakhir ada Sloshing Risk and Stability Management System. Teknologi khusus LCO2 carrier itu simulasi gerakan fluida dalam tangki, CFD base, dan menentukan rute untuk meminimalkan seastet yang memicu sloshing. Target dari teknologi ini yang pertama itu ada efisiensi bahan bakar yang berdampak 5-20% berkat routing dan speed optimization, dan juga ada safety cargo LCO2 yang memiliki dampak minim resiko sloshing dan tekanan berlebih. Yang ketiga ada ETA reliability, lebih konsisten meski kondisi laut berubah. Baik, saya akan melanjutkan metodologi optimasi rute kapal LCO2 carrier. Optimasi rute dilakukan dengan pendekatan beta routing untuk jalur pelayaran paling efisien dan berdasarkan cuaca arus laut, kondisi perairan, tujuan menekan konsumsi bahan bakar, waktu tempuh, dan emisi CO2 tanpa mengurangi keselamatan. Yang selanjutnya, tahapan proses optimasi yang pertama itu pengumpulan data lingkungan laut ataupun ECEMF, NOAA, WEX 3, angin gelombang, arus. Yang kedua itu input karakteristik kapal, fuel speed, harap dimensi atau operasi, batas operasi. Yang ketiga itu adalah simulasi rute efektif nautical distance untuk menghitung jarak efektif. Keempat, optimasi jalur atau kecepatan dengan algoritma Jikrak A atau generik algoritma GA. Yang kelima itu evaluasi rute berdasarkan konsumsi bahan bakar, waktu tempuh, dan emisi CO2. Model perhitungan model perhitungan F sama dengan R 0 kali V kali PS pangkat 3. Langkah implementasi pengumpulan data, penentuan grid, simulasi evaluasi, dan pemilihan rute. Integrasi sistem EcoSpeed routing memungkinkan kapal LC2 carrier menyesuaikan kecepatan terhadap kondisi laut secara dinamis, menghasilkan pelayaran yang hemat energi, efisien, dan berkelanjutan. Hasil dari pembahasan, simulasi optimasi rute kapal LC2 carrier dilakukan dengan pertimbangan kecepatan, cuaca, dan arus laut berdasarkan data witting routing. Hasil menunjukkan bahwa yang pertama itu pada kecepatan servis 14 knot, waktu tempuh mencapai kurang lebih 64 jam dengan konsumsi bahan bakar 67 ton dan menghasilkan 208 ton CO2. Yang kedua itu pada kecepatan 5 jam, tetapi konsumsi bahan bakar turun kurang lebih sampai 18% dan emisi CO2 berkurang 20-25%. Yang ketiga itu rute rute utara utara laut Natuna Tengah memiliki gelombang kurang dari 1,5 meter dan harus sejajar arah pelayaran menghasilkan efisiensi energi terbaik. Yang keempat yaitu rute selatan menghadapi arus berlawanan gelombang 2 sampai 2,5 meter menyebabkan tingkat konsumsi bahan bakar BBM hingga sampai 12%. Analisis dari menunjukkan bahwa EcoSpeed routing efektif menekan bahan bakar dan emisi tanpa mengurangi keselamatan. Integrasi data cuaca dan harus laut real time memungkinkan sistem navigasi menyesuaikan kecepatan serta jalur pelayaran yang dinamis, mendukung konsep operasi maritim berkelanjutan dan rendah karbon. Selanjutnya dilanjutkan teman saya.
Oke, kesimpulan. Kapal LCO2 carrier berperan penting dalam sistem carbon capture, utilization, and storage untuk mengangkut CO2 cair dari industri ke lokasi penyimpanan bawah laut, mendukung upaya dekarbonisasi sektor maritim. Lalu, optimasi rute pelayaran dilakukan untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, menekan emisi, dan menjaga keselamatan, khususnya pada rute Tanjung Priok dan ke Laut Natuna. Faktor utama yang dipertimbangkan meliputi cuaca, arus laut, dan kondisi gelombang, dengan penerapan konsep eco-speed routing agar kecepatan kapal dapat menyesuaikan kondisi laut secara dinamis. Teknologi pendukung mencakup Weather and Ocean Routing System, ECDIS, sensor kapal real-time, dan decision support system berbasis AI yang memproses data cuaca dan arus untuk menentukan jalur paling efisien. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kecepatan 12 knot atau eco speed menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 18% dan emisi CO2 hingga 25%, meskipun waktu tempuh sedikit lebih lama dibanding 14 knot. Next. Rute Natuna bagian tengah direkomendasikan karena memiliki gelombang rendah di bawah 1,5 meter dan arus jajar arah pelayaran menghasilkan efisiensi energi tertinggi. Tantangan utama meliputi biaya awal sistem energi terbarukan, keterbatasan ruang di kapal, serta akurasi data cuaca dan arus laut real time. Penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan sistem hibrida baterai listrik masih memerlukan dukungan infrastruktur dan regulasi. Integrasi optimasi rute dan teknologi digital mendukung target IMO 2050 menuju net zero emission sekaligus menjadi modal bagi pengembangan kapal ramah lingkungan di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa optimasi rute berbasis kondisi laut dan cuaca dapat menghemat energi, mengurangi emisi, dan memperkuat ketahanan sistem transportasi CO2 laut secara berkelanjutan. Berikut ini adalah referensi yang kita gunakan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.